Pemirsa, polisi telah menangkap Wawon, otak pembunuhan berantai yang menyebabkan 9 orang tewas. Wawon bahkan membunuh istri dan keluarganya sendiri demi menutupi aksi penipuan yang dibungkus dengan kedok supranatural. Untuk informasi lebih jelas lagi terkait dengan penyelidikan kasus ini, telah terhubung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo. Selamat siang, Pak Truno. Selamat siang, Mas Rino. Pak Truno, tadi kita sudah dengarkan bersama laporan dari Ardi Lase langsung dari Cianjur, Jawa Barat yang katanya tim dari Polda Metro Jaya akan menuju ke Cianjur, ke rumah Wawon. Apa yang ingin didalami oleh penyidik dengan melakukan olah TKP di sana, Pak Truno? Iya, Mas Rino, kita awalnya ketahui dari TKP Bekasi ya, dari dugaan pertama dilaporkan masyarakat kepada Polres Metro Bekasi Kota adalah adanya satu keluarga yang keracunan. Namun Bapak Kapolda selalu menekankan mengungkap dalam setiap kasus ya ini dilakukan secara scientific crime investigation. Nah, pengembangannya kemarin betul pagi hari tim penyidik dari Polda Metro Jaya ini menemukan perkembangan baru yaitu adanya yang disampaikan oleh reportase tadi adanya TKP baru ya, temuan beberapa kerangka atau jenazah 4 orang ya, kemudian 1 masih dicari. Terkait dengan pengembangan apa yang akan dilakukan, tentu entry point yang didapat terkait dengan kasus ini adalah bukan lagi suatu peristiwa keracunan tetapi menjadi suatu peristiwa dugaan pidana yaitu pembunuhan. Bagaimana proses ini terjadi dan apa yang harus dilakukan, tentu ini adanya kolaborasi interprofesi di mana nanti tim penyidik bersama-sama tetap dan saat ini juga tetap masih di Cianjur ya, dari tim penyidik, kemudian dari kedokteran forensik, psikologi forensik dan juga laboratorium forensik. Ini kita akan lakukan secara saintifik. Apa artinya di sana, tentu kita nanti juga akan melihat dari jenazah secara forensik untuk menentukan bagaimana kematian ini dan kemudian kapan, termasuk menentukan gendernya dan lain-lain. Ini tentu melakukan proses-proses penyelidikan di dalam serangkaian penyidikan yang sudah ada. Begitu, Mas Rino. Baik. Pak Truno, bisa juga dijelaskan apa sebetulnya petunjuk atau kunci yang dimiliki oleh polisi sehingga Wawon ini tidak hanya terungkap sebagai pelaku pembunuhan tapi juga sebagai otak pembunuhan dari berantai ini? Ya, di dalam partner in crime ya, ini terlihat bagaimana dalam proses penyidikan ini peran-peran daripada pelaku. Yang pertama ya, dalam partner in crime ini terlihat bagaimana adanya suatu motif yang didapat terbaru ya di luar Bekasi atau di Cianjur nih, yaitu adanya penipuan ataupun mengiming-imingi ya, kepada orang lain atau korban yang kemudian dikemas dengan kemampuan supranatural seolah-olah ini bisa meningkatkan kesuksesan atau kekayaan para korban. Nah, ketika ini terjadi, justru ketika kedok penipuannya ini akan terlihat oleh korban, maka dilakukanlah penghilangan nyawa atau pembunuhan, tindak pidana pembunuhan bahasanya, terhadap para korban. Nah, kemudian di sini tentu dalam partner in crime masih tentunya didalami oleh penyidik ya peran-perannya, di mana Dullah ini atau Solihin yang berperan untuk melakukan eksekusi ya, dan kemudian dari Wawon sendiri yang memerintahkan, dan kemudian juga ada Dede yang membantu. Ini yang merupakan salah satu, Dede ini yang menarik adalah salah satu korban yang ikut keracunan. Ya, ini masih didalami juga secara psikologi forensik dan sekarang masih dirawat tentu. Ini masuk bagian daripada tindak pidana yang sebelumnya terjadi di Cianjur. Begitu, Mas Rino. Baik, Pak Truno Yudo, saya tertarik membahas soal Dede tadi yang juga ditetapkan sebagai tersangka, tetapi di waktu bersamaan dia sebetulnya juga ikut meminum kopi pestisida. Apakah juga sudah didalami oleh polisi motifnya apa dia meminum kopi pestisida itu? Apakah ini hanya untuk bersandiwara playing victim atau sebetulnya ada niatan untuk bunuh diri? Ya, mendasar dari penyelidikan dan beberapa keterangan pelaku lainnya ya, tentu ini harus didukung lagi dengan alat bukti tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, penekanannya adalah saintifik. Tentu ini bisa kami jelaskan, memang
perannya Dede ini masuk ke rumah kontrakan tersebut yang dipersiapkan oleh Dullah atas permintaan Wawon, ini mendahului datang dengan bersama-sama dengan Dullah atau Solihin. Yang pertama dilakukan adalah memang dari keterangan saksi pemilik kontrakan mengatakan agak sedikit memaksa untuk tetap bisa mengontrak di sana. Dan kemudian pada hari berikutnya menggali satu lubang yang memang sudah dipersiapkan. Ini sangat menarik. Artinya apakah nanti pembunuhan berencana dan apa, nanti tentu penyidik yang lebih kompetensi menyampaikan dari hasil penyidikannya. Namun ini menjadi bagian daripada apa peran daripada Dede. Nah kemudian Dede juga ikut serta membeli seperti air mineral, kopi ya yang didapat di TKP dan dari keterangan saksi yang ada toko warung di situ. Dan kemudian dari keterangan pelaku ini dia ikut minum tapi sedikit, sehingga benar mungkinan ini playing victim atau apa, tapi scientific nanti akan kita dalami ya. Seolah-olah ini memang menjadi suatu peristiwa yang dilaporkan seperti masyarakat katakan adalah keracunan satu keluarga. Namun masih kita dalami, Mas Rino. Baik, Pak Truno, pertanyaan terakhir. Selain Bekasi dan juga Cianjur, informasi yang kami dapatkan bahwa korban meninggal dari para tersangka ini juga ada yang di Garut begitu ya. Ada 2 yang diduga meninggal di Garut. Ini apakah memang karena TKP-nya pembunuhannya di Garut atau TKP pembunuhannya di wilayah lain dan Garut ini menjadi wilayah untuk pembuangan atau pemakaman jenazah ini, Pak Truno? Iya, berdasarkan keterangan pelaku, saya luruskan untuk di Garut 1 ya. Untuk yang di Cianjur ada 4 kerangka yang sudah ditemukan, 1 masih dicari, 3 yang meninggal dunia di Bekasi jadi 9. Jadi untuk lokus dan temposnya yang terkait dengan korban di Garut ini hanya sifatnya keterangan tersangka adalah tempat dimakamkannya yang sebelumnya ini masih kita dalamin tempos dan lokusnya di mana yang informasinya dihanyutkan ke laut kemudian ditemukan masyarakat dan kemudian didapatkan identitas dan kembali ke Garut. Nah ini yang masih kita dalami, Reno, karena secara keterangan dari tersangka juga perlu didukung dengan alat bukti lainnya atau keterangan lain, terutama kita juga masih mendalami melalui psikologi forensik terhadap tersangka. Baik, berarti kami tegaskan dan luruskan lagi 2 korban meninggal ini di Bekasi, kemudian ada 4 yang meninggal, kemudian di Garut, 1 masih juga dicari dan 1 yang di Garut ini dan juga masih proses pendalaman oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sudah bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini.